Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johara Karima dengan NPM 230810810053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester berbasis data. Pertama-tama, ini adalah Entity Relationship Diagram atau RD-nya, di mana RD ini menunjukkan hubungan antar entitas. Di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat 4 entitas, yaitu hotel, karyawan, kamar, dan pengunjung. Hotel memiliki 4 atribut, yaitu ID hotel, nama, lokasi, dan level. Dan karyawan memiliki atributnya jabatan, umur, ID karyawan, nama, gaji, alamat. Dan di kamar terdapat atribut nomor kamar, lokasi, dan keunggulan. Di pengunjung atributnya ada nomor HP, nama, nomor KTP, status, dan alamat. Antara entitas kamar dan pengunjung memiliki relasi sewa, di mana memiliki atribut tanggal check-in dan tanggal check-out. Pertama, soal pertama adalah create table, di mana create table ini digunakan untuk membuat tabel baru dalam database, menggunakan untuk menentukan nama tabel dan kolom-kolomnya beserta tipe data dan constraint. Di sini saya akan membuat constraint primary key dan foreign key. Primary key sendiri adalah constraint yang memastikan nilai dalam kolom atau kumpulan kolom tersebut untuk setiap baris di dalam tabel itu unik. Ciri-cirinya selain unik tidak boleh nol dan hanya satu primary key. Sedangkan foreign key adalah kolom dalam suatu tabel yang merujuk ke primary key di tabel lain. Di sini saya membuat 5 tabel, yang pertama adalah tabel hotel. Di tabel hotel itu sendiri menyimpan informasi ID hotel yang saya jadikan sebagai primary key, nama, lokasi, dan level. Di tabel karyawan saya menjadikan ID karyawan sebagai primary key. Dan selanjutnya ada nama, jabatan, umur, gaji, alamat, dan ID hotel. ID hotel ini merupakan foreign key yang menunjukkan relasi antara tabel karyawan dengan tabel hotel. Selanjutnya ada tabel kamar yang menyimpan informasi nomor kamar yang saya jadikan menjadi primary key, dan kemudian ada lokasi, keunggulan, dan ID hotel. ID hotel juga menjadi foreign key yang menunjukkan relasi antara tabel kamar dengan tabel hotel. Selanjutnya ada tabel pengunjung yang menyimpan informasi nomor kamar yang menjadi primary key, nama, nomor HP, alamat, dan status. Yang terakhir ada tabel sewa yang menyimpan informasi ID sewa yang saya jadikan sebagai primary key, nomor kamar dan nomor KTP sebagai foreign key, tanggal check-in dan tanggal check-out. Nomor kamar ini menjadi foreign key yang menunjukkan relasi antara tabel sewa dengan tabel kamar, dan nomor KTP menjadi menunjukkan relasi antara tabel sewa dengan tabel pengunjung. Selanjutnya adalah insert tabel, di mana insert tabel ini memasukkan data ke dalam tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya sudah memasukkan data tersebut ke 5 tabel. Dapat dilihat outputnya langsung dari sini. Selanjutnya adalah update dan delete. Update sendiri digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel, memperbarui atau mengoreksi informasi tanpa harus menambah data baru atau menghapus data lama. Di sini saya mengupdate tabel sewa, set tanggal check out menjadi 2024 bulan 12 tanggal 12, di mana where nomor KTP-nya adalah 2018367290. Sehingga dapat kita lihat outputnya, nomor KTP 2018367290 ini sudah berubah tanggal check out-nya menjadi 2024 12 12. Selanjutnya adalah delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Di sini saya delete from karyawan, saya menghapus dari tabel karyawan di mana alamatnya adalah Bali. Sehingga output yang dihasilkan ini dapat kita lihat tidak ada lagi karyawan yang berasal alamatnya itu dari Bali. Selanjutnya, seleksi data. Yang pertama, query select untuk menampilkan kolom tertentu. Perintah select digunakan untuk menampilkan data dari kolom tertentu dalam sebuah tabel. Di sini saya ingin menampilkan kolom nama dan jabatan dari tabel karyawan, sehingga output yang dihasilkan atau keluarannya hanyalah kolom nama dan jabatan saja. Selanjutnya, yang kedua, select dengan where digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Yang ditampilkan adalah kolom nama dari tabel karyawan, where di mana gajinya lebih besar sama dengan dari 5 juta. Sehingga nama-nama output yang keluaran di sini merupakan nama yang memenuhi kondisi dari gaji lebih besar sama dengan dari 5 juta. Selanjutnya, select dengan operator AND dan OR digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi, di mana AND memerlukan semua kondisi terpenuhi, sedangkan OR tidak memerlukan semua kondisi terpenuhi. Di operator AND ini, saya menampilkan kolom nama dari tabel pengunjung, di mana namanya ini mengandung huruf A di tengah-tengahnya, dan nomor KTP-nya lebih kecil dari name yang tertera di sini. Dan output keluarannya adalah nama-nama yang memenuhi kedua kondisi ini. Selanjutnya, operator OR ini saya ingin menampilkan semua informasi dari tabel karyawan, di mana jabatannya ini pelayan atau gajinya itu lebih kecil dari 5 juta, sehingga output yang dihasilkan adalah karyawan yang jabatannya pelayan atau karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Selanjutnya adalah seleksi dengan operator not like dan between. Di operator not like, saya ingin menampilkan nomor HP dari tabel pengunjung di mana namanya ini tidak mengandung huruf A di tengah-tengahnya, sehingga yang keluar ini adalah nomor HP dari pengunjung yang memenuhi kondisi not like ini. Berikutnya, operator between, saya ingin menampilkan semua informasi dari karyawan di mana umurnya ini berada di antara 25 dan 40. Nah, dapat kita lihat output yang keluarnya dari sini merupakan karyawan yang memiliki umur di antara 25 hingga 40. Selanjutnya adalah fungsi agregat sum, average, dan count. Sum sendiri merupakan fungsi agregat yang menjumlahkan nilai-nilai dari kolom tertentu. Di sini saya ingin menampilkan jumlahan nilai dari kolom gaji yang saya aliaskan sebagai total gaji dari tabel karyawan. Dan dapat kita lihat outputnya di sini menampilkan total gaji dari semua karyawan. Dan average merupakan fungsi agregat untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam kolom tertentu. Di sini saya ingin menampilkan rata-rata dari kolom umur yang saya aliaskan sebagai rata-rata umur dari tabel karyawan. Outputnya dapat kita lihat menampilkan rata-rata umur karyawan. Berikutnya adalah fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam kolom tertentu atau tabel. Di sini saya ingin menampilkan ID hotel, dan count ini menghitung jumlah baris dari baris ID karyawan, kolom ID karyawannya yang saya aliaskan sebagai jumlah karyawan yang saya kelompokkan atau group by berdasarkan ID hotel. Dan keluarannya ini mengeluarkan outputnya ini ID hotel dan jumlah karyawan, yaitu menghitung jumlah karyawan berdasarkan ID hotel ini. Selanjutnya adalah
Nih, selanjutnya adalah group by dan order by, di mana group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu atau lebih kolom. Di sini saya ingin menampilkan status dan menghitung jumlah nomor KTP yang saya aliaskan sebagai jumlah pengunjung yang saya grup atau saya kelompokkan berdasarkan status, sehingga output yang dikeluarkan adalah status, yaitu regular dan VIP, dan jumlah pengunjungnya. Selanjutnya, order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan satu atau lebih kolom, baik dalam urutan menaik atau ascending atau menurun descending. Di sini saya ingin menampilkan seperti group by tadi, saya ingin mengurutkannya berdasarkan ascending, sehingga output yang dikeluarkan ini jumlahnya pertama regular, yaitu 2, baru VIP 3. Selanjutnya adalah seleksi antar tabel. Yang pertama adalah cross join, menghubungkan setiap baris dari satu tabel dengan semua baris di tabel lain. Di mana saya ingin menampilkan nama pengunjung yang saya aliaskan sebagai pengunjung, status, tanggal check-in, tanggal check-out. Di mana saya ingin menghubungkan antara tabel pengunjung dengan tabel sewa dengan kondisi nomor KTP dari tabel pengunjung dan nomor KTP dari tabel sewa itu sama. Dan output yang dikeluarkan adalah pengunjung, status, tanggal check-in, dan tanggal check-out-nya seperti output di bawah ini. Selanjutnya adalah inner join. Inner join hanya menampilkan baris yang memiliki kesesuaian di kedua tabel, atau dapat dikatakan inner join ini menampilkan irisan antara kedua tabel. Di sini saya ingin menampilkan nama pengunjung yang saya aliaskan sebagai pengunjung, nomor HP, alamat, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Inner join saya ingin menampilkan barisnya itu antara tabel pengunjung dengan tabel sewa, yang dapat kita lihat nomor KTP dari pengunjung ini sama dengan nomor KTP. Nah, sehingga dapat kita lihat keluarnya ini adalah pengunjung yang memiliki nomor KTP sama dengan nomor KTP di sewa. Jika ada pengunjung yang tidak memiliki nomor KTP di sewa, maka dia tidak akan dikeluarkan di output ini. Selanjutnya adalah full join. Full join menggabungkan data dari kedua tabel dan menampilkan semua baris, baik yang cocok maupun tidak. Di sini saya ingin menampilkan nama yang saya aliaskan sebagai pengunjung, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Full join ini dia menggabungkan left join dengan right join dengan menggabungkannya dengan union, sehingga dapat kita lihat output di bawah sini menampilkan pengunjung, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Dan setelah itu, full join ini dia kan left join dan right join. Dia ini mengikuti syaratnya nomor KTP dari pengunjung ini harus sama dengan nomor KTP dari sewa. Sehingga jika ada pengunjung yang tidak memiliki informasi di sewa, dia tetap akan dikeluarkan di full join. Namun di tanggal check-in dan tanggal check-out-nya ini bakal keluar nol karena dia tidak ada isi datanya. Selanjutnya adalah ini. Ini digunakan untuk membandingkan nilai dengan hasil subquery. Di sini saya ingin menampilkan informasi dari tabel karyawan di mana gajinya ini lebih besar ini dari gaji yang karyawan ID-nya 203. Sehingga output ini dapat merupakan karyawan yang gajinya itu lebih besar dari gaji karyawan si ID 203 itu. Selanjutnya adalah eksis, mengecek apakah subquery menghasilkan baris. Di sini menentukan semua hotel yang memiliki karyawan, yaitu jika ada baris atau select out from karyawan per ID hotel class sama dengan ID hotel come. Ini maksudnya ID hotel dari tabel hotel sama dengan ID hotel dari tabel karyawan. Sehingga jika ada baris dalam tabel karyawan yang cocok dengan kondisi ini, maka dia akan menampilkan semua informasi dari hotelnya. Dapat kita lihat terdapat 4 hotel yang memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya adalah view. View adalah tabel virtual dalam SQL yang dibuat dari hasil query tertentu. Untuk membuat view ini caranya dengan create view, namanya detail pengunjung yang saya ingin nampakkan itu adalah pengunjung yang saya aliaskan, nama pengunjung yang saya aliaskan sebagai pengunjung, nama hotel yang saya aliaskan sebagai hotel, nomor kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Nah, inner join sewa berarti tadi kan inner join ini menampilkan baris yang memiliki kesesuaian di kedua tabel atau apa tadi namanya? Atau kesesuaian di tabel tadi. Dengan syaratnya itu nomor KTP di pengunjung sama dengan nomor KTP di sewa. Inner join kamar ini berarti sama juga tadi irisan antara kamar dengan syarat nomor kamar dari sewa sama dengan nomor kamar dari tabel kamar. Inner join hotel berarti syaratnya ID hotel di tabel kamar sama dengan ID hotel di tabel hotel. Nah, untuk menampilkannya itu caranya dengan select all from details pengunjung. Maka output yang dihasilkan ini adalah pengunjung, hotel, nomor kamar, dan tanggal check-in dan tanggal check-out. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.